Yo, halo guys, ya kembali lagi bersama gue kan di berita anime dalam seminggu. Ya, ada berita apa aja dalam seminggu terakhir ini. Dan ya, untuk berita pertama ada anime Dada dan lanjut season kedua. Dan anime ini akan dijadwalkan tayang pada bulan Juli 2025 mendatang. Dan mereka juga merilis teaser untuk perubahan Gigi. Ya, ini namanya Gigi atau gimana ya, kan gue lupa. Yang jelas cowok ini nanti bakalan berubah jadi setan anjing. Jadi kerasukan setan. Dan ya, untuk anime dadadan ini untuk secara overall sih bagus aja. Cuma mau dibilang bagus banget menurut gua sih enggak juga gitu. Ya, ada yang bagus, ada yang jeleknya juga. Jadi kayak ceritanya slow, ini ya naik turun lah ceritanya. Dan untuk animasinya sih sejauh ini sangat konsisten sekali. Cuma untuk episode-episode terakhir ini kayak anjing gantung woi. Jadi gua kayak what the fuck, malah lanjut season kedua nggak diselesain. Parah sekali ini Sensaru ya kan, malah apa ya istilahnya itu cliffhanger gitu loh, gantung. Inilah yang paling gua benci ya kan dari anime. Untung season 2 nya sudah mau rilis ya kan, walaupun ya tetap lama sih, tahun depan anjing ya kan. Dan ya untuk beritanya ada anime Jujutsu Kaisen merilis teaser visual terbaru ya. Ini bayangkan JJK season ketiga. Waduh, ini JJK pas itu udah announcement season ketiga atau belum ya? Atau jangan-jangan ini ngeprank lagi? Waduh ya kan ya. Yang jelas ini ada visual ya kan JJK yang kayaknya sih untuk season ketiganya, gue juga kurang tahu sih. Tulisannya kayak gitu ya kalau di berita orang-orang. Dan ya untuk beritanya ada anime Skip to Lover mendapatkan season keduanya. Ya ini adalah salah satu, mungkin kalau misalkan nonton Anime of the Year Megane Sensei, lu tau lah ya gua menangin anime ini karena memang anime ini menurut gua bagus gitu loh. Untuk secara mungkin adaptasi ceritanya juga enteng dan desain karakternya bagus, visualnya mantap, animasi juga ya mahal cuy ini animasinya ya kan. Walaupun mungkin untuk secara drama untuk sebagian orang nggak cocok gitu. Cuma menurut gue sih bagus-bagus aja ya untuk anime Skip to Lover ini. Karena ini ada salah satu anime, mungkin salah satu anime hidden gem ya kan untuk di season-season kemarin, di tahun kemarin ya kan. Dan ya untuk beritanya ada anime My Dress Up Darling mendapatkan season keduanya. Dan akan dijadwalkan yang pada tahun 2025 mendatang ya. Bayangkan tiba-tiba anime ini tanpa kabar ya kan, tiba-tiba dapat season kedua. Tahu lah ya ini anime agak gaib dikit, nggak ngaruh. Dan akhirnya dapat season kedua, dan mereka itu tayangnya mau tahun depan gitu 2025. Katanya sih ini anime bagus ya, cuma ada beberapa orang yang bilang wah ini ecchi, ini apa fan service. Kayaknya itu bukan fan service deh, tapi bagian dari ceritanya. Bayangkan lu, namanya juga cosplayer gitu loh. Pasti kan ada beberapa cosplayer yang karakternya terbuka, ngerti nggak sih maksud gua ya kan. Dan ya untuk biasanya ada anime Ranma setengah mendapatkan season keduanya. Ya ini adalah anime salah satu genre yang kayaknya semua orang itu nggak cocok gitu, yaitu gender bender yang aku bisa berubah jadi CWK atau CWK. Waduh ya kan ya, itu CWK atau CWK tuh untuk MC-nya ya kan, gue juga kurang tahu. Yang genrenya itu ada gender bender ya. Kalau misalkan mau nonton ya silahkan, nggak ya udah. Wah kalau misalnya kalian wah ini woka woke ya sebenarnya sih ini bukan anime yang baru gitu. Ini anime recap cuy, recap lagi. Ini adalah anime remake cuy. Jadi ya kalau mau protes tuh protes dari zaman dulu ya kan. Ini anime sudah lama, jadi nggak usah protes lah ya. Memang di Jepang itu ada gitu genre yang khusus buat cerita-cerita seperti kayak Yuri, BL, ini gender bender contohnya ya kan, cross dressing, apalah banyak gitu untuk genre-genre di Jepang. Karena di Jepang itu kayaknya mereka itu sangat membebaskan kreativitas gitu loh. Kalau di Indonesia kan you know lah, nyenggol ini dikit, dikatain nyenggol ini dikit, tabu ya udah. Makanya di Indonesia tuh ceritanya ya itu-itu aja, karena orang-orang tuh belum nggak berani gitu untuk mengambil cerita yang lain gitu. Kayak misalnya apalagi yang anime yang Kamiyo, waduh Kamiyo itu sangat bertentangan sekali untuk di Indonesia ini. Cuma kan kalau di Jepang ya wajar lah ya. Di Jepang tuh hampir semua warganya ada yang percaya, ada yang nggak percaya ya kan. Jadi ya fair-fair aja gitu. Salah satu negara yang ateisnya itu lumayan banyak. Jadi ya gua nggak heran gitu kalau misalnya ada cerita yang seperti itu. Dan ya untuk berdasarnya ada anime Spy X Family mendapatkan season ketiganya. Anime ini dijadwalkan yang pada bulan Oktober 2025 mendatang ya. Bayangkan cuy, ini kemarin Spy X Family movie-nya tayang di Muse dan sekarang dapat season ketiga ya. Kalian udah nonton belum untuk movie-nya? Walaupun gua nontonnya di Muse ya. Cuma ya udah lah ya, karena kalau gua mau nonton di bioskop kayaknya worth it gak worth it sih. Gue pingin nonton di bioskop cuma paling ceritanya apa sih, santai gitu ya kan. Kayak mungkin kualitasnya kayak anime gitu. Jadi gue nggak tertarik untuk nonton di bioskop. Cuma untuk beberapa scene-nya bagus sih. Cuma overall ini untuk movie-nya itu kayak cuma side quest doang gitu loh. Cuma ya udah jalan-jalan sampai tiba-tiba ada misi. Waduh ya kan. Dan ya untuk berita ada anime Hell Paradise season kedua merilis teaser terbaru.
Anime ini dijadwalkan yang pada bulan Januari 2025 mendatang ini. Kayaknya MAPPA juga lagi banyak jadwalnya ya kan. Ini JJK dapat season ketiga, Chainsaw Man movie-nya mau rilis, terus ini lagi Hell's Paradise kan kalau tidak salah nih garapannya MAPPA juga nih. Terus yang Ranma 2,5 itu Ranma setengah itu kan juga garapannya MAPPA anime remake-nya. Belum lagi nanti ada movie remake punyanya MAPPA lagi. Waduh, ini jadwalnya padat sekali ya untuk tahun depan. Dan ya untuk berita selanjutnya ada anime Magi Lumiere Magical Girls Incorporation mendapatkan season keduanya, ya ini adalah anime Mahou Shoujo tapi korporat gitu loh. Mahou Shoujo tapi kantoran, bayangkan ada Mahou Shoujo tapi budak korporat gitu loh. Ya you know lah ya untuk premisnya. Yang jelas nih Mahou Shoujo ya kayak kerja di korporat gitu, kerja di perusahaan ya kan. Dan ya untuk berita selanjutnya ada anime Sakamoto Days merilis trailer terbaru, ya ini anime Sakamoto Days ya kan udah mau rilis season depan kan kalau nggak salah. Waduh, gue lupa sih untuk Sakamoto Days ini rilisnya kapan ya kan. Dan ya untuk berita selanjutnya ada anime The Shunji Family Children merilis trailer terbaru. Anime ini dijadwalkan pada bulan April 2025 mendatang, ya ini gua sih kurang tahu ya untuk ceritanya bagaimana. Apakah ini adalah cerita keluarga biasa ya kan dengan saudara perempuan yang banyak. Lama kalau misalnya ini saudara perempuan, ini ada yang incest nggak sih? Waduh ya kan. Ini kenapa sih cewek-cewek ini suka sama si cowok-cowok ini? Apakah si cowok ini adalah cowok angkat gitu loh? Gua nggak tahu ya kan. Biasanya kan kalau misalnya ini biasanya cowok angkat gitu. Karena untuk trailernya itu kenapa ada adegan yang seperti itu. Dan untuk anime ini, untuk cerita ini yang nulis itu sama autornya yang nulis Rent a Girlfriend, yaitu Rental Pacar ya. Kalau misalnya kalian bilang yang nulis penulisnya Rental Pacar, ya gue sih no comment ya, karena gue belum baca. Kita nggak bisa ngejudge coy untuk orang ini bikin ini jadi kayak gini ya. Contohnya mungkin penulis Chainsaw Man kali ya. Chainsaw Man mungkin bagi kalian apa sih ceritanya. Cuma kalau misalnya kita lihat kayak one shotnya si Fujimoto Sensei ini kenapa jadi bagus. Jadi menurut gue sih lu nggak usah ngejudge lah. Wah ini penulisnya Rent a Girlfriend nih, mimpi bahasa autor, mimpi bahasa autor atau mungkin tidak berkembang ya. Kita nggak tahu karena kita kan nggak baca gitu ceritanya. Kecuali lu udah baca, udah bener-bener mendalami ceritanya dan lu berkesimpulan kayak gitu ya udah sah-sah aja karena lu sudah baca. Kalau misalnya belum baca nih ya kan, karena walaupun yang penulisnya sama tapi ceritanya beda, menurut gue bisa beda loh untuk cerita eksekusinya. Dan menurut gue untuk Rent a Girlfriend kenapa ceritanya kayak gitu, milkingnya bener-bener parah banget, ceritanya dipanjang-panjangin. Menurut gue ya sekali lagi cuan berarti Rent a Girlfriend untuk manganya itu sangat cuan ya kan. Ya mohon maaf nih, ya gue nggak nge-head siapapun ya. Mungkin contoh paling gampangnya One Piece kali ya. Waduh One Piece, nanti gue diserang lagi. Itu kan mungkin kalau secara bisa ditamatin kapan aja gitu. Cuma kan ya you know lah. Ya kita kan nggak, ya lu bilang itu kan prinsipnya Oda inilah apalah. Cuma kalau untuk secara penjualan kan One Piece ningkat terus ya. Bukan ningkat sih, cenderung stabil gitu loh. Apalagi animenya tambah naik gitu untuk pendapatan. Belum lagi nanti dapat recap. Ini aja LA live action saja One Piece nih termasuknya sukses. Padahal kita tahu kalau live action dari sebuah anime, dari cerita like novel atau manga biasanya jelek ya kan. Cuma untuk One Piece ini bagus ya kan. Jadi siapa tahu ini Oda sebenarnya sekalian ya kan cuan. Mohon maaf nih walaupun ya kita nggak tahu lah ya. Karena gue juga nggak pernah ketemu Oda, kecuali ya kalau misalnya ya nggak tahu lah gue. Dan ya untuk beritanya ada anime Solo Leveling season kedua merilis trailer terbarunya. Anime ini dijadwalkan tayang pada 4 Januari 2025 mendatang, ya ini adalah anime Mas Solo. Bayangkan, tahu nggak sih kalau misalnya zaman sekarang tuh premisnya kayak ada karakter nge-cheat, udah gitu aja karakter nge-cheat, walaupun nge-cheatnya itu berproses gitu loh. Cheatnya itu nggak instan gitu, nggak langsung aktif gitu, harus ada prosesnya dulu ya kan. Itu adalah menurut gua ada salah satu nilai jualnya Solo Leveling. Jadi si karakter ini walaupun dia punya kekuatan cheat tapi harus leveling dulu gitu loh, harus ya harus farming, harus ngebukanya sendiri, harus ada kerja keras dikit. Walaupun dia menurut gua ini kayak tetap aja itu kekuatan nge-cheat pak. Masalah dia bisa leveling, kecuali dia bisa leveling kalau nggak salah tuh di dunia Solo Leveling tuh kalau misalnya sudah jadi hunter ya udah level lu segitu gitu, nggak bisa naik nggak bisa turun kalau nggak salah ya. Kalau salah ya mohon maaf. Yang jelas si Jung Jinwo ini termasuknya kekuatan cheat loh. Kalau bisa di anime atau manga Jepang lu kata-katain wah ini anime ceritanya ngecat nih tiba-tiba jadi OP ya. Ini Jung Jinwo juga kayak gitu kok ceritanya, mirip-mirip lah. Dan ya untuk berita selanjutnya ada anime Momo merilis visual dan trailer terbaru untuk karakter Haruno Akiyama. Ya ini adalah anime yang ditulis dari penulisnya Yuru Camp. Yang nulis anime Mono ini adalah
orang yang sama yang nulis Eurocamp. Jadi mungkin kalau misalkan lihat ya, kalau misalkan lihat stylenya, wah kok stylenya mirip ya, memang penulisnya sama, yang buat sama gitu loh. Jadi ya wajar aja kalau misalnya untuk style anime ini mirip kayak Eurocamp karena memang masih satu penulis. Dan ini sama sih ceritanya, kayak masih jalan-jalan gitu loh. Cuma bedanya yang satu camping, yang satu jadi fotografer ya kan. Dan ya untuk beritanya ada Anime Princess Orchestra merilis visual dan trailer terbaru. Anime ini dijadwalkan yang pada bulan April 2025 mendatang ya. Ini kalau misalnya gue lihat premisnya tuh kayak mau shoujo tapi kekuatannya itu pakai kekuatan nyanyian gitu, pakai kekuatan musik ya. Namanya juga judulnya ada orkestranya ya. Jadi ya wajar lah ya kalau misalnya kekuatannya nggak jauh-jauh dari musik, lagu dan apapun itu. Dan ya untuk beritanya ada Anime Summer Pocket merilis animasi openingnya dan akan dijadwalkan yang pada bulan April 2025 mendatang. Ini adalah salah satu, kalau nggak salah tuh cerita visual novel, cuma gua nggak tahu ya kan, karena gua baru tahu juga itu ada visual novel. Yang jelas ini adaptasi visual novel, katanya sih bagus, cuma gua nggak tahu ya kan, karena gua nggak baca gitu loh. Dan ya untuk berita selanjutnya ada anime Yandere Dark Elf merilis visual dan teaser trailer terbaru. Anime ini dijadwalkan yang pada bulan April 2025 mendatang ya. Ini buat kalian yang fetish cewek-cewek yandere ini nih, udah yandere hitam lagi, waduh ya kan, nih gue jadi kayak rasis ya. Cuma namanya juga Dark Elf masa putih, gue bilangnya rasis dong. Ya yang jelas ini yandere alama bahayanya ya kan, yandere. Gue sih memang nggak terlalu suka cewek-cewek kayak gini. Sundere lah, baru bagus sundere. Infokan sundere terdekat ya kan. Dan ya untuk berita selanjutnya ada anime cultural exchange with a game center girl merilis teaser trailer terbaru. Dan ya ini adalah sebuah cerita yang ceritanya premisnya MC ini ketemu sama cewek yang dari pertukaran pelajar gitu, cewek luar negeri yang kebetulan ketemunya di game center atau gimana itu. Yang jelas mereka ketemu di game center, terus si cowoknya ngajak mainan atau gimana ya kan, karena si ceweknya ini kan pertukaran pelajar dan dia itu nggak bisa bahasa Jepang cuy, masih bahasa Inggris. Lihat itu ke dari Love Live, dia mau pertukaran pelajar aja bisa bahasa Jepang dulu woy. Ini masa tidak bisa bahasa Jepang. Dan ini kayaknya bakalan jelek sih untuk dubnya ya, karena dubnya itu adalah English tapi English Jepang itu kurang enak gitu nadanya. Ya lucu sih nadanya, cuma nggak enak didengar. Dan ya untuk beritanya ada My Hero Academia cerita spin-off merilis teaser anime terbaru. Anime ini dijadwalkan yang pada bulan April 2025 mendatang ini. Kalau katanya sih cerita My Hero Academia tapi spin-off gitu loh. Cuma gue nggak tahu ya kan. Cuma kalau misalnya dari trailernya kita melihat ini kayaknya yang bantuin MC siapa sih? Gue lupa loh, karena gue bukan lupa sih. Gue memang nggak tahu gitu untuk namanya siapa ya kan, karena gue nggak nonton. Mohon maaf nih untuk fans book My Hero Academia. Dan ya itu ada berita terakhir untuk seminggu terakhir ini ya. Bayangkan gue sih nggak nyangka ya Skip to Lover itu dapat season kedua, karena ini anime sudah lama, sudah satu tahun yang lalu gitu loh, tiba-tiba dapat untuk season keduanya. Wah. Terus untuk My Dress Up Darling walaupun gua nggak nonton sih, cuma dapat season kedua. Untuk kalian ya kan yang seneng anime kayak ginian, romance yang agak vulgar dikit ya kan, yang agak ecchi ya gitu aja lah ya. Terus Spy X Family juga gua nggak nyangka sih dapat season ketiga ya kan. Ini kayaknya Mappa sama Cloverwork ini lagi banyak project ya untuk season depan. Ya mungkin segitu aja lah ya untuk video berita seminggu terakhir ini. Kalau misalkan suka dengan video seperti ini, jangan lupa follow dan like video ini. Dan ya sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Bye. Yo.